yang terjadi di Banjarnegara yang diduga dilakukan atau didalangi oleh Mbah Selamet. Kita akan langsung menuju ke wartawan lapangan kami, saudara, dari Tribun Banyumas yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya terkait update terkini soal korban dan juga identitas para korban hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Sudah tersambung di sebelah sana ada Jati, wartawan Tribun Banyumas. Halo, selamat siang Jati. Selamat siang Nila. Baik, Jati bisa diinformasikan untuk update terkini. Benarkah memang ada 12 korban dari aksi Mbah Selamet ini yang sudah berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian? Ya, baik. Dapat saya informasikan bahwa update terbaru terkait dengan evakuasi jenazah yang sudah ditemukan korban dari pembunuhan Mbah Slamet, seorang dukun pengganda uang di Kabupaten Banjarnegara ini memang benar ada 12 orang atau 12 jenazah yang sudah dievakuasi. Adapun 12 orang tersebut dari 12 jenazah yang sudah dievakuasi, ada 3 orang yang sudah dapat diidentifikasi. Satu korban atas nama Paryanto sudah ditemukan pertama kali sebelumnya yang merupakan warga Sukabumi, Jawa Barat, dan jenazahnya pun juga sudah dibawa ke pihak keluarga di daerah asal. Kemudian 2 jenazah yang dapat diidentifikasi terbaru dan diduga kuat sudah dapat dipastikan itu adalah atas nama Irsyad dan istrinya yaitu Wahyu Triningsih, warga Lampung. Untuk 2 orang itu, identitas kedua korban terbaru itu adalah berdasarkan dari pengakuan tersangka atau Mbah Slamet yang pada hari Selasa kemarin itu sempat dihadirkan kembali di TKP untuk memastikan bahwa tiap lubang atau lokasi tempat dia menguburkan ini sebenarnya identitasnya siapa saja dan ada terucap nama Irsyad dan juga istrinya yang merupakan warga Lampung seperti itu, merupakan eh, korban identitas korban yang dapat diungkap begitu. Mhm. Menanggapi hal itu, kemudian Kapolres juga sudah menerima identitas dari keluarga pendukung seperti foto untuk memastikan kelengkapan data lainnya, yaitu data antemortem untuk dicocokkan dengan data postmortem seperti itu. Nila. Ya, baik. Anda pada saat itu ikut dalam proses evakuasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Bisa digambarkan, Jati, apakah memang sepenuhnya para korban yang ditemukan ini masih dalam keadaan utuh atau hanya tinggal tulang belulang saja atau seperti apa? Ya, memang untuk para korban sendiri dari 12 jenazah yang ditemukan ini kondisinya memang beragam. Untuk korban yang memang baru ditemukan itu korban pertama, kemudian korban kedua dan ketiga memang kondisinya itu tidak utuh namun masih dalam bentuk jenazah atau mayat begitu. Namun untuk mayat-mayat yang lain kemudian ketika ditemukan itu kondisinya sangat mengenaskan, hanya tinggal ditemukan tulang belulangnya saja, kemudian ada yang ditemukan tengkoraknya saja, kemudian bermacam-macam kondisinya sehingga hal itu otomatis menyulitkan dari tim kepolisian dan forensik untuk mengidentifikasi jenazah. Namun dari semua jenazah yang ditemukan itu di tiap lubang-lubang jenazah itu ditemukan semacam botol yang merupakan racun dan barang-barang lainnya yang milik korban, entah itu pakaian, kemudian sandal, itu. Namun hal itu juga tidak bisa menentukan identitas dari jenazah karena memang kondisinya yang sudah rusak dan tidak utuh. Itu hanya beberapa jenazah saja yang kemarin teridentifikasi dan dapat ditentukan bahwa ini adalah jenazahnya ini, gitu, seperti itu. Mhm. Oke, di TKP sendiri, Jati ini kan memang TKP atau lokasi yang digunakan oleh Mbah Selamet untuk mengubur para korbannya kan tampak seperti kawasan hutan begitu ya. Seberapa Mm-mm. jauh sebenarnya lokasi atau TKP penguburan ini dengan pemukiman milik warga atau rumah dari Mbah Selamet sendiri? Ya, baik. Jadi untuk jaraknya sendiri dengan TKP sendiri ini memang cukup jauh, sekitaran 2 kilometer kalau misalkan berjalan kaki. Karena memang ritual yang dilakukan oleh si Mbah Slamet ini memang kan cukup jauh dari lokasi rumahnya, kemudian ke TKP-nya, TKP pembunuhan ini memang sekitaran 2 kilometeran lah. Namun memang
di lokasi pembunuhnya sendiri itu berada di lokasi ketinggian ya, semacam lahan atau ladang yang dimiliki oleh tersangka dengan posisi kemiringan sekitaran eh, ya tidak terlalu terjal, cuma memang di situ adalah perkebunan milik warga, sehingga di bagian kanan kirinya itu adalah perkebunan kubis, kemudian di tempat atau pembantaiannya sendiri itu adalah ladang singkong milik dari tersangka yang ditanami tanaman-tanaman lain di situ, sehingga ketika warga melintas di situ pun tidak ada yang mengira bahwa itu adalah tempat untuk pembantaian para korbannya. Ketika mencoba untuk menuju ke lokasi pembunuhan, warga di sekitar situ pun kemarin kita sempat ke sana bahwa ada jalan setapak kecil ya gitu yang biasa dilalui oleh para petani untuk berlalu lalang untuk bercocok tanam di sana itu. Namun memang kondisinya atau TKP-nya itu cukup jauh dari rumah tersangka itu sendiri. Dan biasanya si tersangka mengajak para korbannya ini menggunakan kendaraan pribadinya menuju ke TKP itu. Seperti itu. Ya, dari pengembangan pihak kepolisian Jati, kemudian dari yang dilakukan begitu ya oleh pelaku ini sendiri, apakah memang seorang diri pelaku melakukan aksinya dimulai dari ritual, kemudian meracuni korban sampai dengan menguburnya, atau seperti apa informasinya? Ya, memang banyak sekali yang bertanya-tanya gitu. Apakah benar si tersangka ini melakukannya sendirian? Mengingat banyaknya korban, kemudian ketika menggali lubang itu apakah dia sendiri? Itu banyak sekali pertanyaan yang muncul gitu. Mengapa bisa dengan dia seorang diri itu bisa melakukan pembunuhan dengan korban sebanyak itu? Namun memang berdasarkan keterangan dari tersangka, dia memang benar-benar melakukannya sendiri. Sementara ya keterangan dari tersangka kemudian pernyataan resmi dari kepolisian bahwa ketika mengajak para korbannya ini memang dalam kondisi keadaan sadar, dia mengajak para korbannya itu menuju ke tempat yang dinamakan sebagai tempat ritual, yaitu tempat pembantaian itu sendiri. Di sana kemudian berangkat sekitar pukul 6 sore lah ya. Kemudian sampai di lokasi dia semacam memberikan wajangan-wajangan, ngobrol-ngobrol, hingga akhirnya ada satu momen di situ dia memberikan suatu ramuan yang dikatakan ramuan, namun aslinya itu adalah racun yang diberikan kepada para korbannya. Nah, ketika korbannya sudah lemas, mati lemas gitu karena sudah menenggak racun potas yang sudah diberikan si tersangka, barulah tersangka menggali lubang untuk tempat penguburan uh, jenazah dari para korban itu. Dan lubangnya pun juga tidak terlalu dalam, hanya sekitaran 1 meter, bahkan ada beberapa lubang yang tidak terlalu dalam, tidak sampai 1 meter, namun memang rata-rata kedalaman dari lubang itu adalah 1 meter gitu. Dan dia mengakunya melakukannya sendiri untuk proses atau tindakan pembunuhannya di situ. Namun tersangka sebenarnya itu ada dua nih lah. Tersangka ada dua. Yang satu adalah BS yang merupakan tangan kanan dari tersangka hanya untuk menyalurkan antara korban dan tersangka gitu. Jadi hanya menyalurkan uh, hubungan sebelumnya kan dia menjaring para korbannya itu melalui Facebook kayak gitu ya. Nah, si BS ini hanya menyalurkan dengan si tersangka untuk diberikan semacam pengaruh-pengaruh kayak gitu bahwa dia adalah dukun yang bisa menggandakan uang kayak gitu. Namun si PS ini atau tangan kanan dari tersangka juga tidak tahu bahwa ternyata Mbah Slamet ini melakukan pembunuhan kayak gitu. Mhm. Inilah. Oke, jadi pembunuhan dan juga ritual sepenuhnya dilakukan oleh tersangka Bas Slamet ini sendiri. Terakhir, Jati, ada 12 korban yang ditemukan di lokasi begitu ya. Kemudian, apakah sudah ada keterangan dari kepolisian? Kira-kira kisaran sudah berapa lama para korban ini dihabisi? Ya, kemudian yang paling terakhir ini juga kapan? Apakah sudah ada keterangan? Ya, dari identifikasi yang terbaru, memang perbuatannya dilakukan oleh tersangka Mbah Slamet ini dilakukan sejak tahun 2020. Namun jarak antara korban dibunuh antara satu korban dengan korban yang lainnya ini masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Berapa jarak antar jenazah itu antar korban
dibunuh kayak gitu. Namun memang jenazah terakhir yang ditemukan itu kisarannya 10 hari terakhir kemarin. Korban pertama yang ditemukan itu kurang lebih 10 hari terakhir itu adalah mungkin itu dia melakukan pembunuhannya itu. Namun selama tahun 2020 itu dia mengaku mulai melakukan pembunuhan terhadap korban-korbannya itu, sehingga kurang lebih 3 tahun terakhir ini dia melakukan aksi keji tersebut gitu. Oke, Inilah. siap. Ya, terima kasih banyak Jatih wartawan Tribun Banyumas Saudara melaporkan langsung terkait kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang dukun ganda uang. Jatih, selamat bertugas kembali. Terima kasih atas informasi Anda. Saudara, akan kami tampilkan ini adalah wawancara pihak kepolisian dengan tersangka Mbah Slamet pada saat hadir langsung di TKP pembunuhan. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Palembang, apakah itu juga sudah didalami? Kemarin memang ada, tapi setelah dipastikan ternyata bukan keluarganya. Bukan keluarganya. Sudah datang ya ke reskrim, ternyata setelah dipastikan ternyata bukan keluarganya. Memang ada. Baru satu saja, si Paryanto saja yang betul-betul dipastikan itu keluarganya, dan tadi malam sudah kita kirim ke Sukabumi. Dan sebelumnya pelaku itu yang pemakaman lah, beralih lah. 9 lainnya sore. Pemakaman belum dikasih statement dan tadi. Apa pemakaman? Ya. Nah, terkait bukan masalah tadi kan? baik, itu kan temuan kemarin 9 mayat kan gitu kan. Sudah dilakukan otopsi tadi malam. Dan hari ini karena memang sudah clear semuanya, otopsi sudah kita lakukan. Kalau memang nanti kan itu kan, nantinya masih kita butuhkan lagi, bisa kita bongkar kembali. Makanya saya tanya sama Kasareskrim, apakah ini sudah cukup? Sudah Bang, sudah cukup. Jadi karena sudah cukup untuk proses penyidikan kan itu kan kita. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.